Sociopreneur. Oke, nyaman dengan Zoom ya? Ini ya, kelas ini ya? Iya Bapak. Iya Bapak, karena udah premium. Oh gitu, makanya pakai ini. Berarti pakai akunnya siapa ini? Pakai akunnya Mas Ihsa. Gaya ay, ora bayar Premium itu free toh? Bukan Bapak, Bayar Bapak, di langganan. Shopee ya. Berapa toh? Per bulan atau per tahun? Per bulan masih selama. Ada yang 130, ada yang 50. Per bulan? Iya. Oh, itu udah lama berarti daftarnya ya. Kemarin tuh Budekan daftar cuma 80 atau berapa kayaknya. 1 bulan. Untuk 100 audien atau berapa? Iya, 100 Ini sama Bapak. peserta. Iya. Sekarang udah murah karena udah banyak yang pakai. Kalau awal-awal dulu mahal. Oke, kembali ke topik kita hari ini, melanjutkan materi kuliah. Hari ini udah mulai presentasi kelompok pertama. Temanya entrepreneur versus sociopreneur. Bedanya di mana, kalau sama-samanya di mana ya. Mudah-mudahan tercerahkan di kelompok satu ini. Monggo jangan lupa on cam ya, diusahakan untuk yang presentasi. Waktu dan layar saya persilahkan. Bapak, mohon maaf, ini saya kan baru di jalan. Boleh off cam, tapi saya presentasi apa tidak, Bapak? Soalnya, iya, mohon izin ya, Pak. Diusahakan maksudnya itu biar udah lama nggak ketemu kan kita. Baik, Bapak. Misalnya. Iya, boleh, Bapak. Tapi saya di jalan agak gelap ya, Bapak. Mohon maaf. Ya. Ini Bu, di Korea. Monggo masih setelah bisa di-share screen. Iya, Pak. Sebentar. Lagi mengatur posisi. Siap, masih setelah. Baik, saya akan memulai presentasi pada malam hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Terima kasih Bapak Hasan atas waktunya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang entrepreneur versus sociopreneur. Next slide, Mas Islah. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Ma'ruf Islahuddin, saya sendiri Salma Novita, Mbak Yulia Dwi Jayanti, dengan Mbak Saraswati. Next. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu entrepreneur. Kata entrepreneur sebenarnya berasal dari bahasa Prancis. Entreprendre, yang sudah dikenal sejak abad ke-17, yang berarti berusaha. Dalam hal bisnis, maksudnya yakni memulai sebuah bisnis.
Kamus Merriam-Webster menggambarkan definisi entrepreneur sebagai seseorang yang mengorganisir atau menanggung risiko dalam sebuah bisnis atau usaha. Menurut Thomas, pada tahun 2008, entrepreneurship atau kewirausahaan yaitu sebuah penerapan kreativitas dan keinovasian untuk memecahkan permasalahan dan upaya memanfaatkan peluang-peluang yang dihadapi orang setiap hari. Sedangkan menurut Andre pada tahun 2008, entrepreneur yakni seseorang yang mendirikan atau menjalankan sebuah usaha yang inovatif. Entrepreneurship merupakan gabungan dari kreativitas, inovasi, dan keberanian menghadapi sebuah risiko yang dilakukan dengan cara kerja keras untuk membentuk serta memelihara usaha baru. Dari pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa entrepreneurship ialah kemampuan dalam berpikir kreatif, berperilaku inovatif, serta dijadikan sebagai sumber daya atau tenaga penggerak dalam proses menghadapi tantangan hidup. Selanjutnya, yakni sosiopreneur. Sosiopreneur atau istilah sosiopreneur adalah sosok wirausaha yang social driven, bergerak tidak dimotivasi profit, melainkan misi mengatasi problem sosial yang ada. Mereka adalah orang-orang yang berupaya menciptakan perubahan positif atas persoalan yang menimpa pada masyarakat. Pengertian sederhana dari social entrepreneur yakni seseorang yang mengerti permasalahan sosial dan menggunakan kemampuan entrepreneurship untuk melakukan perubahan sosial atau social change, terutama meliputi bidang kesejahteraan, welfare, pendidikan, dan kesehatan, healthcare, menurut Sentosa pada tahun 2007. Mengapa harus social entrepreneur? Seperti halnya seorang wirausaha yang merubah lingkungan bisnis, seorang social entrepreneur akan bertindak sebagai agen perubahan bagi lingkungan, mencari kesempatan, memperbaiki sistem, serta menemukan pendekatan yang baru, serta menciptakan solusi terhadap perubahan lingkungan yang lebih baik. Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa social entrepreneurship yakni penciptaan nilai sosial yang dihasilkan dari kolaborasi bersama orang-orang dan organisasi lain dari lingkungan masyarakat yang terlibat dalam penciptaan inovasi sosial dalam ekonomi. Bisa di next, Mas Islah. Selanjutnya, ada karakteristik. Nah, karakteristik yang pertama adalah karakteristik entrepreneur. Menurut Bigrave pada tahun 2009, ada 10 karakteristik kewirausahaan yang dapat dikenal dengan sebutan 10D, yaitu dream, finish, doors, determination, dedication, devotion, detail, destination, disrupt, dan disrupt. Yang pertama ada dream atau mimpi. Seorang wirausaha mempunyai visi keinginan terhadap masa depan pribadi serta bisnisnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan impiannya. Yang kedua ada finish atau tegas. Seorang wirausaha mempunyai hasrat ingin maju, tegas, energik, serta penuh semangat dan tidak bekerja dengan lambat. Yang ketiga ada pelaku. Seorang wirausaha selalu menindaklanjuti keputusan yang telah dibuat, mempunyai kecepatan serta tenaga ekstra dalam bertindak, dan suka menunda pekerjaannya. Yang keempat, ada determination atau ketetapan hati atau kebulatan tekad. Seorang wirausaha mempunyai keteguhan hati serta rasa tanggung jawab yang tinggi, sehingga tidak pernah menyerah begitu saja ketika menghadapi masalah. Yang kelima, ada dedication atau dedikasi, yakni seorang wirausaha memiliki dedikasi yang tinggi terhadap bisnisnya, karena dedikasi yang tinggi, makin kesuksesan tersebut akan semakin tinggi. Yang keenam adalah kesetiaan.
Bisnis akan menyita banyak waktu, pikiran, tenaga, energi, serta semangat seorang wirausaha, sehingga ia harus mencintai pekerjaannya dan pandai-pandai dalam membagi waktu. Selanjutnya ada details atau rinci. Untuk mencapai kesuksesan seorang wirausaha, harus berpikir secara detail atau terperinci. Selanjutnya ada destiny atau nasib. Untuk mencapai sebuah kesuksesan, seorang wirausaha harus bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapainya. Selanjutnya, ada dollars, materi atau uang. Seorang wirausaha sangat memperhitungkan nilai waktu, tenaga, pikiran, strategi, dan usaha yang ditinjau dari nilai mata uang, tetapi menghindari menjadi wirausaha yang materialistis. Yang terakhir ada distribusi. Apa itu distribusi? Distribusi yang dimaksud di sini adalah seorang wirausaha bersedia mendistribusikan kepemilikan bisnisnya kepada orang-orang kepercayaannya, yaitu orang-orang yang krisis atau mau diajak untuk mencapai kesuksesan dalam bidang tersebut. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Monggo Kak Rara. Atau mungkin rekan saya yang lain, jika Kak Raranya belum siap. Oke, saya lanjutkan. Baik, terima kasih Mbak Yulia. Next slide, Mas. Untuk yang sosio itu belum, Mbak. Oh iya, benar. Itu yang 10D terputus loh itu. Itu baru 3 yang di PowerPoint. Baik Bapak, dicantumkannya hanya itu, tapi di paper sudah tertera Bapak. Besok kalau ini dimasukkan aja semua. Misalkan itu ya dream, divisi business, dan seterusnya tadi ditulis, cuma yang ureanya nggak usah. Jadi saya lanjutkan. Saya lanjutkan ya Pak. Ya. Untuk karakteristik dari sociopreneur ya, yang pertama orang-orang memiliki daya transformatif. Nah, bagaimana itu sih orang yang memiliki daya transformatif? Yakni orang-orang yang dengan gagasan baru dalam menghadapi masalah besar. Mereka tidak kenal lelah ya dalam mewujudkan misinya. Menyukai tantangan, punya daya tahan yang tinggi, alias tahan banting, orang-orang yang tidak mengenal menyerah hingga mereka berhasil menyebarkan gagasan sejauh mereka mampu. Yang kedua ada orang yang mampu mengubah daya kinerja masyarakat dengan cara terus memperbaiki, memperkuat, dan memperluas cita-cita. Tentunya sociopreneurship orang sociopreneur harus memiliki karakteristik tersebut. Karena dia fokusnya untuk mengubah, memperbaiki masalah sosial yang ada. Kemudian yang ketiga, karakteristiknya adalah orang yang memajukan perubahan sistematik. Bagaimana mereka sih mengubah perilaku dan pemahaman. Jadi ada masalah. Bagaimana kita cara dobrakan sebagai agen perubahan untuk merubah perilaku dan pemahaman masyarakat terhadap ide kita. Kemudian karakteristik selanjutnya adalah pemecah masalah yang kreatif. Ada pula juga mampu menjangkau jauh lebih banyak orang dengan uang atau sumber daya yang jauh lebih sedikit. Dengan keberanian mengambil resiko sehingga mereka harus sangat inovatif dalam mengajukan pemecahan masalah. Jadi inovasinya itu dari people, profit, dan earth. Terus ada juga orang-orang yang tidak bisa diam. Ya. Ini yang ingin memecahkan masalah yang telah gagal ditangani oleh Pranata. Pranata sendiri ini dalam kata lain negara dan mekanisme pasar yang ada. Jadi orang sociopreneur dia berangkat dari masalah yang ada di sekitar. Misalnya ada masalah, bagaimana sih cara mengatasi masalah sosial tersebut yang sudah ada kontribusi dari
negara, tapi tidak bisa dipecahkan. Misalnya ekonomi di luar Jawa ya, tentunya itu menjadi fokus seorang sosiopreneur. Kemudian ada juga karakteristiknya mereka melampaui format-format lama, maksudnya adalah struktur mapan, dan terdorong untuk menemukan bentuk-bentuk baru organisasi. Ada juga yang terakhir, mereka lebih bebas dan independen, lebih efektif dan memiliki keterlibatan yang lebih produktif. Mas Iswa bisa next slide. Peran apa saja sih entrepreneur dan sociopreneur itu? Yang pertama, peran dari entrepreneur ya. Ada evolusi pasar bebas. Dalam artian, entrepreneur memiliki peran yang sangat penting karena mereka membantu pasar merespon perubahan harga dan preferensi konsumen. Misalnya, dengan meningkatnya penggunaan internet. Seorang entrepreneur mampu melihat potensi untuk menghadirkan layanan baru pengiriman langsung ke rumah konsumen melalui sebuah aplikasi. Tanpa entrepreneur, market produk akan statis dan perkembangannya pun bisa sangat lambat, terutama jika menyangkut perubahan teknologi maupun tren baru. Kemudian yang kedua ada efisiensi dinamis. Nah, entrepreneur dapat menciptakan perubahan radikal hingga memperkenalkan teknologi baru yang bergerak secara signifikan di dunia industri. Misalnya saja ya, penggunaan lini perakitan baru Henry Ford memungkinkan biaya produksi mobil rata-rata berkurang secara drastis. Jadi penghematan efisiensi yang dilakukan tersebut memaksa produsen mobil yang lain untuk mengikuti jejaknya. Yang ketiga ada menciptakan market baru. Maksudnya adalah entrepreneur seringkali mampu mendefinisikan atau mengalihkan kembali aturan dari sebuah industri yang sudah sukses atau yang sudah berhasil. Nah, misalnya di tahun 90-an, waktu ingin menyewa rumah, pasti kan kita akan dipusingkan untuk menjelajahi iklan surat kabar untuk menentukan pilihan hanya dari 40 kata singkat. Nah, tetapi dengan hadirnya sekarang banyak sekali layanan baru seperti spareparoom.co.uk atau juga bisa untuk penyewaan rumah di website kos.com. Itu kita dengan mudahnya ya, dengan akses website tersebut kita sudah bisa melihat spesifikasi rumah atau kes yang ingin disewa, dan juga dengan gambar realnya serta kontak akan mempermudah kita dalam mencari apa yang kita butuhkan. Nah, hal ini menciptakan market dengan layanan baru sehingga meningkatkan efisiensi. Kemudian ada juga menghadirkan value baru. Maksudnya, entrepreneur bukan hanya soal harga dan keuntungan. Para entrepreneur mungkin juga termotivasi untuk memasuki industri dengan menawarkan produk yang memiliki nilai lebih atau fokus memberikan layanan pada masyarakat. Nah, misalnya saja Anita Roddick mengembangkan body shop di saat kebanyakan produk kosmetik diuji coba pada hewan. Ia membawa aturan baru yang menghindari pengujian produk pada hewan. Ini menjadi strategi bisnis yang cukup sukses dan segera menjadi sebuah standar di industri tersebut. Contohnya sekarang biasanya banyak ya, kayak kita memperkenalkan ada produk baru. Untuk memperkenalkan produknya, mengembangkan produknya, mereka sebuah brand kosmetik menyewa seorang influencer untuk meningkatkan brand image-nya dan juga sebagai testimoni dari produk yang mereka pasarkan. Kemudian ada juga memacu pertumbuhan ekonomi. Memang di PPT nggak ada, teman-teman bisa nanti lihat di papernya. Memacu pertumbuhan ekonomi maksudnya produk dan layanan baru yang dibuat oleh para entrepreneur mampu menghasilkan efek berjenjang. Nah, di mana hal tersebut mampu merangsang bisnis maupun sektor terkait untuk mendukung bisnis baru untuk memajukan pertumbuhan ekonomi. Misalnya selama 90 tahun, sejumlah perusahaan teknologi informasi memberikan industri TI di India.
industri tersebut dengan cepat berkembang dan banyak sektor lain mendapatkan manfaat darinya. Nah, bisnis industri terkait seperti operasi call center, perusahaan pemilihan jaringan, dan penyedia hardware berkembang cukup pesat. Kemudian peran dari sociopreneur. Seperti fokusnya ya, sociopreneur itu fokus kepada kesejahteraan masyarakat. Jadi peran sociopreneur bagi masyarakat merupakan suatu tindakan ya, penggunaan kemampuan entrepreneur untuk melakukan perubahan sosial sangat yang dibutuhkan atau solusi dari masalah yang ada di masyarakat. Perannya menurut Santosa pada tahun 2007, sociopreneur adalah merupakan agen perubahan, agen of change. Salah satunya adalah melaksanakan cita-cita, mengubah dan memperbaiki nilai-nilai sosial. Kemudian ada juga mengenali berbagai peluang untuk melakukan perbaikan, selalu melibatkan diri dalam proses inovasi, adaptasi, pembelajaran yang terus-menerus. Kemudian ada bertindak tanpa menghilangkan berbagai hambatan atau keterbatasan yang ada. Terus juga ada memiliki akuntabilitas dan dalam mempertanggungjawabkan hasil yang dicapai kepada masyarakat. Misalnya, saya beri contoh, ada masalah nih, yang masalah sosial, di mana sekarang kan lagi maraknya ya industri di beberapa kota, ya hampir di seluruh kota. Kebanyakan di industri itu kan karyawannya perempuan. Laki-laki pun suaminya yang sudah rumah tangga juga bekerja. Nah, misalnya masalah sosial tersebut adalah mereka memikirkan bagaimana sih kita menitipkan anak, bagaimana anak kita dirawat sedangkan kita bekerja untuk mencari uang. Nah, berangkat dari masalah tersebut, mungkin saja nantinya akan ada aplikasi atau sebuah website penitipan anak, di mana website tersebut diberdayakan dari sekitar orang-orang di sekitar si klien tersebut, gitu. Next, Mas. Mungkin untuk tahapan dari entrepreneur dan sosio bisa dilanjutkan Mas Islah atau Mbak Rara. Oke, untuk selanjutnya itu ada tahapan entrepreneur versus sociopreneur. Untuk yang entrepreneurship itu dalam menjalankan usahanya secara umum, tahap dalam melakukan entrepreneurship yang pertama itu ada tahap memulai. Di sini tahap memulai seseorang yang berniat untuk melakukan usaha, mempersiapkan segala sesuatu yang diperlakukan. Dengan diawali melihat tantangan atau peluang usaha baru, dilanjutkan dengan kemungkinan dan adanya keinginan untuk membuka usaha baru. Untuk tahap ini juga memilih jenis usaha yang akan dilakukan, apakah di bidang pertanian, industri, atau jasa, atau usaha yang lainnya. Yang kedua itu ada tahap melaksanakan usaha. Dalam tahap ini, seseorang entrepreneur mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya. Mencakup aspek-aspek yang pertama itu menjalankan bentuk usaha, pembiayaan, SDM, kepemilikan, organisasi, kemungkinan yang meliputi bagaimana mengambil risiko dan mengambil keputusan, pemasaran dan melakukan evaluasi. Yang ketiga itu ada tahap mempertahankan usaha. Tahap ini
berdasarkan hasil yang telah dicapai, melakukan analisis untuk mengatasi segala masalah dan hambatan. Dalam menjalankan usahanya, entrepreneur yang berhasil adalah yang mampu mempertahankan usahanya dari segala hambatan, tantangan, dan masalah yang ada sehingga usahanya dapat berjalan dengan lancar. Yang keempat itu ada tahap mengembangkan usaha, bisa dilihat di papernya. Tahap ini di mana entrepreneur berdasarkan hasil yang telah dicapai melakukan analisis perkembangan dan inovasi untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Dalam perkembangan ini, dengan memperbanyak relasi, memperbarui metode dan sistem, memperbarui produk yang dihasilkan, memperbesar dan memperluas usaha, menambah kualitas, menambah pelayanan, dan menambah tenaga kerja. Dari manfaat pengembangan usaha ini dapat diperoleh secara jelas kontribusi untuk masalah lapangan kerja, yaitu akan ada penambahan tenaga kerja. Selanjutnya ada tahap-tahap solopreneur. Untuk menjadi solopreneur itu tidak sulit ya, asalkan ada niat dan fokus dalam menjalankannya. Berikut ini untuk menjadi seorang solopreneur yang sukses di masa depan. Yang pertama itu dimulai dari niat yang besar. Tiap kegiatan selalu direalisasi dengan sebuah niat. Maksudnya itu niat dan hasil tentunya akan berbanding lurus apabila individu memiliki niat yang baik dan serius. Yang kedua ada mengetahui passion pada diri sendiri. Passion ini merupakan suatu keinginan yang besar dari dalam diri setiap individu mencapai suatu tujuan. Yang ketiga ada tahu kebutuhan potensi masyarakat. Memiliki strategis di mata masyarakat, para solopreneur harus bisa mengetahui hal-hal apa yang saja dibutuhkan dalam masyarakat. Ide solutif selalu dibutuhkan untuk mengatasi masalah sosial, serta harus mengenal dan percaya potensi masyarakat. Yang keempat itu ada fokus dalam menjalankan usaha yang telah ditentukan. Untuk menjadi seorang solopreneur, tentunya harus dimiliki sesuatu usaha yang sudah dijalankan. Agar usaha dapat mencapai kesuksesan, harus fokus dalam menjalankan usaha tersebut. Yang kelima ada aksi. Aksi ini setelah melakukan serangkaian tahapan, sebelumnya langkah terakhir adalah menjalankannya. Monitor Mbak Rara, mau bisa dilanjut? Oke, saya lanjutkan aja. Untuk pelaku entrepreneur dan solopreneur, contohnya itu ada yang pertama pelaku entrepreneur Bukalapak. Terus ini semakin terkenal dan banyak pesaingnya ya. Penggunaannya juga semakin bertambah. Terus ini didirikan oleh Ahmad Zaki, seorang pemuda Indonesia yang lahir pada tahun 1986. Pada awalnya, di tahun 2010, perusahaan ini merupakan digital agensi bernama Sweet Media. Kemudian, Ahmad Zaki mengembangkannya menjadi situs jual beli online resmi yang ia beri nama Bukalapak. Seperti bisnis pada umumnya, Ahmad Zaki mengalami berbagai permasalahan dan rintangan dalam menjalankan
bisnisnya. Hal tersebut dikarenakan masyarakat masih awam dengan situs-situs jual beli online, termasuk Bukalapak. Yang kedua itu ada socialpreneur. Seperti dicontohkan minggu kemarin, Mr. Chance, bisnis sosial yang lebih fokus pada pengelolaan limbah sampah yang ramah lingkungan. Bisnis ini lebih fokus pada pengelolaan limbah sampah yang ramah lingkungan dan juga bertanggung jawab. Bisnis ini didirikan pada tahun 2014, mempunyai tujuan untuk menjadikan Indonesia terbebas dari limbah sampah. Caranya itu melakukan berbagai bentuk kolaborasi dan juga pemanfaatan teknologi dalam mengelola limbah sampah. Yang ketiga ada pelaku entrepreneur lokal. Ferry Unardi, pria kelahiran 1988, berhasil mendirikan Traveloka. Ia telah memikirkan ide bisnis ini sejak duduk di bangku kuliah. Hingga akhirnya di tahun 2012, keinginannya terwujud. Saat itu usianya masih 24 tahun. Masih sangat muda untuk berbisnis. Banyak investor yang telah untuk menjalin kerjasama dengan Ferry karena beranggapan bahwa bisnis ini akan merangkak naik di masa mendatang. Benar saja, pada tahun 2012 sampai sekarang, Traveloka masih menjadi situs pencarian tiket liburan terbaik yang dipilih oleh masyarakat. Yang keempat itu pelaku socialpreneur Duanyam, didirikan oleh beberapa anak muda karena adanya masalah malnutrisi di Flores. Duanyam ini suatu bisnis yang menjual produk kerajinan tangan, anyaman berbahan dasar daun lontar, seperti sepatu, tas, dan souvenir khas. Berbagai produk tersebut dibuat oleh para wanita yang tersebar di 15 desa di Flores. Nilai keuntungannya dari penjualan produk tersebut ini lantas dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup di sana. Mbak Saras bisa bercerita tentang Duanyam yang dari NTT. Silakan, Mbak. Mungkin sekarang tinggal ada suara. Contoh ini nggak ada arah. Monitor, Mbak Saras. Selain ada banyak tokoh socialpreneur asal Indonesia, antara lain itu Gamal Albin Said. Ini pendiri Klinik Asuransi Sampah. Tujuannya untuk agar masyarakat yang kurang bisa mendapatkan fasilitas kesehatan dengan menggunakan sampah. Selanjutnya ada Al-Fatih Timur, pendiri kadabisa.com. Usahanya bergerak pada bidang penggalangan dana sebagai satu sarana beramal untuk mereka yang terkena bencana. Yang ketiga ada Dia Valencia, pendiri Batik Kultur. Bisnis ini dia mampu membawa batik ke tingkat internasional dan memperkerjakan banyak
difabel. Yang keempat ada Azalea Ayudin Tias, penggagas Du Anyam. Dengan usahanya ini, Ayu mampu membantu banyak wanita Flores untuk menghasilkan lebih banyak produk kerajinan tangan berbentuk anyaman. Yang terakhir itu ada Anggistur Aulia, pencetus Jawara Banten Farm, mampu memberikan kontribusi besar dalam hal swasembada pangan dengan merintis usaha peternakan kambing etawa, domba, dan sapi perah. Cukup sekian dari kelompok pertama. Jika ada kejanggalan bisa dibenahi, atau jika ada pertanyaan bisa ditanyakan dalam kolom chat atau sebelum ada yang bertanya, saya tambahin sekilas tentang perbedaan ya entrepreneur dan sociopreneur. Nah, letak ya perbedaan di entrepreneur dan sociopreneur. Mungkin secara kasat mata contoh usahanya kita bisa melihatnya hampir sama, akan tapi untuk entrepreneur sendiri, seorang entrepreneur dia memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari usahanya, yaitu meningkatkan profit dari usaha yang didirikannya. Keuntungan atau profit itu akan digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, sedangkan sociopreneur ganda ya, memiliki tujuan ganda. Dia mendirikan usaha dengan tujuan hasil usahanya akan digunakan untuk kegiatan sosial bersama. Nah, fokus dari sociopreneur memang untuk kesejahteraan masyarakat, karena sociopreneur kan berangkat dari masalah sosial yang ada di sekitar kita dan kemudian mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, jadi nantinya hasil dari usaha tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk membantu orang banyak. Misalnya dari contoh lain sociopreneur itu ada Kendall Argo Atsiri. Nah, Kendall Argo Atsiri mungkin belum ada yang mendengar ya. Nah, Kendall Argo Atsiri ini sektornya itu pertanian. Dia fokus di penyulingan daun cengkeh yang tidak terpakai menjadi minyak esensial alami dan merupakan satu-satunya produsen minyak cengkeh di Indonesia yang mengekspor ke luar negeri secara langsung. Nah, di samping itu, Kendall Argo Atsiri memberdayakan penduduk desa untuk mengatasi kemiskinan dengan menyediakan pekerjaan dalam mengumpulkan daun cengkeh dan penanaman nilam. Nah, di samping itu memberdayakan masyarakat, mereka juga mendirikan The Kendall Smart House sebagai pusat pendidikan bagi anak-anak lokal. Nah, sedangkan contoh usaha lain dari entrepreneur, mungkin teman-teman yang suka makan pedas pasti tidak asing dengan makaroni ngehe. Nah, makaroni ngehe ini dicetuskan oleh Mas Ali Muharram. Dia pengusaha asal Tasikmalaya yang dulunya bekerja sebagai seorang office boy dan juga pernah bekerja di kantin Bank Jakarta. Berkat usahanya merintis makaroni ngehe dengan modal 20 juta yang dia pinjam dari temannya, Mas Ali ini bisa mencicipi omset hingga 3 miliar. Nah, dari dua contoh itu bisa diambil kesimpulan bahwa fokus dari entrepreneur adalah tolak ukur dari entrepreneur adalah profit yang didapatkan, pencapaian profit. Entrepreneur dikatakan sukses apabila dia telah mencapai atau melebihi profit yang ingin dicapai. Kemudian sedangkan sociopreneur apabila berhasil adalah di mana usaha seorang sociopreneur usahanya sukses dan bisa memberi solusi masalah yang ada itu clear
gitu. Mungkin itu inti dari materi entrepreneur, perbedaan entrepreneur dan sociopreneur yang disampaikan oleh kelompok 1. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau mungkin ingin sharing ya. Sharing tentang materi kami, dipersilahkan. Monggo silahkan. Yang atsiri tadi di mana, Mbak? Mbak Yulia, Ya, Pak. yang atsiri tadi di mana? Aduh. Atsiri itu Pak dari Kendal. Itu Desa Ngagosari, Sukorejo. Oh, Kendal. Karena setahu saya itu juga ada di mana? Tawangmangu. Itu juga ada Jenderal Atsiri. Oke, Kendal ya. Oke, thank you. Mas Ivan tadi open mic kayaknya mau ngomong, silakan. Izin bertanya, Mbak. Terkait jadi socialpreneur itu yang menjadikan masalah clear itu yang seperti apa gitu? Kembali lagi ya, saya contohkan tadi untuk PT Argo Atsiri Kendal ya, Mas. Nah, di Kendal kan tentunya kita tahu ya perekonominya seperti apa. Dan juga pula UMR-nya kan termasuk rendah ya dari beberapa kota di Jawa Tengah. Tepatnya di Sukorejo, kemarin saya membaca artikel Kendal di masyarakat. Di situ kan rata-rata mata pencahariannya petani ya. Nah, dari masalah itu kan kita tahu lah petani kayak Sarai gitu pendapatan seberapa. Nah, untuk pencetus Argo Atsiri, dia dari masalah itu bagaimana sih mengatasi kemiskinan di desa Sukorejo tersebut agar menjadikan warganya itu sejahtera. Nah, dengan didirikannya Argo Atsiri, dia dengan masalah clear itu maksudnya mengatasi kemiskinan di desa tersebut dengan memberdayakan warganya yang memang dia rata-rata petani, memberdayakan petani tersebut untuk mengumpulkan daun cengkeh tadi dan memberdayakan yang perempuan sebagai penanaman nilamnya. Nah, di samping itu juga kan untuk untuk masyarakat pelosok yang memang pendidikannya juga ya didukung. Mereka juga kan mendirikan kayak sekolah begitu sih, The Kendal Smart House. Nah, untuk meningkatkan taraf pengetahuan dari generasi muda, mereka mendirikan tadi The Kendal Smart House sebagai pusat pendidikan bagi anak-anak lokal untuk bisa mengakses buku dan komputer. Jadi awalnya yang anak-anak di rumahnya yang tidak ada komputer, tidak punya handphone ya, mereka bisa mengakses mata pelajaran yang memang diperlukan dengan media tadi gitu. Kan berangkat dari masalah yang ada, masalah ekonomi yang ada, terus dari fenomena tadi, begitu. Mungkin Mas Ivan menerima atau kurang? Ya, Mbak, baik, sedikit paham. Jadi adalah sebuah solusi di suatu masyarakat ya untuk menyelesaikan masalah sosial melalui pendekatan dari socialpreneur tersebut ya. Iya, Jadi Mas. memang tujuannya banyak cara untuk mewujudkan kesejahteraan di masyarakat.
Mungkin itu Mbak, cukup. Kalau ada tambahan dari teman-teman yang lain, monggo silahkan. Kata kuncinya sama atau beda entrepreneur dan sociopreneur? Kalau menurut saya kata kuncinya sama sih Pak. Cuman fokus dari pengelolaan usahanya, tujuan usaha tersebut. Lalu Mbak Ya, saya mau bertanya, apakah seorang entrepreneurship itu bisa menjadi seorang socialpreneur sih Mbak Ya? Mbak Olive, oke. Menurut saya ya, seorang entrepreneur apakah bisa menjadi seorang sociopreneur? Menurut saya bisa. Tergantung cara pola pemikir. Nah, tadi kan misal tadi apa sih aku mencobain Pak Ali Muharam ya yang pengusaha makaroni ngehe. Nah, misal ya dia kan seorang entrepreneur. Bisa saja dia menjadi seorang sociopreneur. Misalnya gini, dia di samping dia usahanya makaroni ngehe, di samping itu dia juga mendirikan ya, mungkin kayak jangan Ali Muharram deh. Coba ini gini, di samping dia mempunyai produk makaroni ngehe, dia juga mendirikan misal sekolah masak atau kursus masak. Enggak sih, benar. Jangan misalnya Mbak. Kalau boleh izin menanggapi Mbak. Untuk siapa Mbak Olivia? Silakan. Iya, gimana Mas Ivan? Jadi sebenarnya kalau sepemahaman saya itu entrepreneur atau socialpreneur itu adalah sebuah pilihan. Jadi semua orang itu bisa menjadi entrepreneur, namun tidak semua orang juga mampu menjadi socialpreneur. Kenapa? Karena kan entrepreneur sendiri kan memiliki sebuah arti seorang pendiri usaha atau pemilik usaha yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari usahanya. Nah, keuntungan tersebut itu akan digunakan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan untuk sociopreneur sendiri itu mendirikan usaha dengan tujuan hasil usahanya akan digunakan untuk kegiatan sosial bersama. Jadi hasil uang usaha tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi juga, tapi untuk membantu orang-orang di sekitar. Mungkin itu tanggapan dari saya. Kalau dari Pak Kasan ada, mohon ditambahi Pak koreksinya. Ya, jadi pertanyaannya, apakah Mbak Olive tadi ya, seorang entrepreneur itu bisa jadi sociopreneur? Jadi pertanyaan utamanya itu. Sekaligus saya balik, dan apakah sociopreneur itu juga seorang entrepreneur? Nah, kan gitu kalau ditanya balik. Nah, nanti kan akan kelihatan bedanya itu di mana dan apakah sama kan gitu. Kalau sama, kenapa judulnya entrepreneur versus sociopreneur? Kalau versus itu sama apa beda? Beda, Pak. Nah, menurut Olive beda kan? Kalau Mbak Yulia tadi, sama apa beda, Mbak? Beda sih. Oke. Ya, berubah kan? Kalau tadi kan sama gitu. Tapi kalau socialpreneur pasti seorang entrepreneur, Pak. Gimana? Tapi kalau seorang socialpreneur itu apakah sudah pasti dia itu entrepreneur? Nah, apakah begitu? Nah, itu pertanyaannya itu. Nanti akan saya jawab, pasti saya akan tanggapi. Ini kan jadi seperti itu kan pertanyaannya.
Kalau Mbak Olive tadi adalah entrepreneur, apakah dia akan bisa jadi seorang socialpreneur? Kalau socialpreneur, apakah pasti kan gitu kalau Mbak Olive tadi ya? Pasti dia juga seorang entrepreneur. Gitu. Dengan apa namanya diskusi kita tadi ya kan arahnya Mbak Julia tadi menambahkan setelah presentasi perbedaannya ini itu ditanggapi juga Pak Ivan, Mas Ivan tadi juga sama orientasinya berbeda. Kalau ini pribadi atau individu, kalau ini adalah sosial atau masyarakat. Nah, kata kuncinya tadi sama atau beda. Kalau samanya di mana, bedanya di mana kan gitu. Agar clear untuk materi di hari ini. Mbak Rara terhubung nggak? Karena masih jadi satu kelompok presentasi toh. Ada kendala nggak kemarin pembuatan tugas dengan Mbak Rara dan tim? Kesulitan. Selamat malam, Pak. Ini ya. Mbak Rara, gimana? Tadi lagi ada acara atau gimana? Tadi masih ada kuliah. Oh, masih ini. Double perkuliahan. Ngikuti diskusi kita tadi, Mbak. Tadi sedikit ada kendala jaringan. Oke. Ini fokusnya pengen tahu bedanya nih antara entrepreneur dan sociopreneur. Perbedaan yang paling mencolok itu apa sih? Intinya situ ya. Sama tadi, entrepreneur apakah bisa jadi sociopreneur? Terus tambahi lagi dari Mbak Olive. Apakah seorang sociopreneur itu pasti adalah seorang entrepreneur? Nah, gitu. Gitu ya Mbak Olive ya? Nggih, Pak. Nah, silakan. Mbak Rara boleh. Siapa ini? Mas Anas boleh, Mbak Monica, Mbak Ika. Mbak Ika nggak kedengeran lama. Mbak Beliana. Pak Noto ini juga udah lama nggak dengar suaranya saya. Pak Adrian. Mas Bisma. Nah, monggo. Ada yang belum saya sebut ya, Mbak Dinda, Mbak Desitia, Pak Dia. Wah, Pak Noto udah on cam loh. Ayo Pak, monggo. Gaske. Gitu Pak. Saya Pak. Belum, baru masuk Pak, belum tahu apa-apa. Bentar. Oke. Woi, satu ruangan, mantap. Di rumah atau di mana ini? Di rumah Pak, sambil itu kuliah. Oh, di rumah Pak Adrian atau Pak Noto? Pak Noto. Oh, di rumah Pak Noto. Tadi menyimak itu Pak, masalah entrepreneur sama sociopreneur ya Pak? Ya. Tadi sambil diskusi sama Pak Noto, kita juga belum ketemu Pak. Yang belum ketemu yang mana? Entrepreneur bisa jadi sociopreneur atau sociopreneur pasti adalah seorang entrepreneur? Ya, itu tadi sempat diskusi, itu kita membatasinya di definisi. Kalau entrepreneur itu definisinya apa, sociopreneur definisinya apa, tetapi ketika di planner berarti kan sesama pelaku ada persamaannya, ada perbedaannya begitu Pak.
Oke, samanya di mana? Bedanya di Kalau mana? samanya mereka tetap melakukan aktivitas usaha yang intinya ada profit ataupun tidak. Satu bisa juga murni di profit yang entrepreneur. Kalau sociopreneur profitnya itu mungkin tidak begitu dominan, tetapi lebih ke arah pemberdayaan masyarakat ya, istilahnya ke arah sosialnya itu. Oke, kalau menjawab pertanyaannya Mbak Olive tadi gimana? Jadi diskusi kita tadi arahnya sudah benar semua sih. Jadi sociopreneur. Kalau Mbak Olive tadi kan berarti apakah gitu ya? Apakah seorang entrepreneur itu bisa jadi sociopreneur? Dan pertanyaan lanjutannya adalah apakah seorang sociopreneur itu pasti seorang entrepreneur? Oh, Ya, bisa. Pak Noto ini. Ya, isone bisanya di mana, tidaknya di mana. Kalau seorang entrepreneur kan pengusahanya kira Pak. Berarti seseorang yang memiliki sebuah usaha mendirikan. Kados sama yang tadi yang buka lapak apa tadi. Itu kan untuk kepentingan usaha lah, untuk kepentingan pribadi, untuk mendapat keuntungan yang full. Kalau yang sosio kan berarti bersosial, berarti keuntungannya kan dari hasil itu mungkin volume untuk ke masyarakat itu lebih besar gitu. Jadi kalau seorang entrepreneur ya bisa juga menjadi seorang sosio, mungkin bisa juga Pak kalau melihat definisinya. Menurut saya sih. Seorang entrepreneur bisa jadi sociopreneur ketika jiwa sosialnya itu dia seorang entrepreneur ketika jiwa sosialnya itu pas lalu dia akan menjadi seorang sociopreneur karena kan jiwa sosialnya tinggi pas muncul dan itu sudah lalu menjadi sebuah ketetapan. Menurut saya bisa jadi berubah seorang entrepreneur menjadi seorang sociopreneur karena mungkin kepengen ibaratnya itu dia kepengen beramal untuk dia lebih banyak kan itu mungkin itu Pak. Berubah tapi ya bukan seorang entrepreneur itu ya seorang yang sociopreneur juga tidak seperti itu ya, tapi entrepreneur tetap entrepreneur, dia bisa berubah jadi sociopreneur gitu ya kalau Pak Noto ya. Ya, kalau enggak Pak, kalau lihat definisinya kan seorang entrepreneur kan memiliki seorang pendiri usaha yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari usahanya. Itu untuk kepentingan diri sendiri, keluarga lah ibarat. Oke, keluarga. Itu kan entrepreneur ya. Kalau sociopreneur tadi yang doanya terus dia itu mendirikan usaha untuk kayak kegiatan sosial itu loh Pak. Ya, terus Gamal itu yang klinik sampah itu, bank sampah kemarin yang kita diskusikan. Kalau seperti itu, apakah dia juga pasti seorang entrepreneur? Iya Pak. Tidak juga sih Pak. Menurut saya iya. Tidak juga. Yang tidak juga tadi yang mana yang tidak juga? Yang tidak juga pasti. Pak Ivan. Saya Pak. Jadi kalau
dalam sepemahaman saya itu kebanyakan orang itu menganggap bahwa entrepreneur itu adalah seorang pengusaha. Sebenarnya berbeda sih Pak, entrepreneur dengan pengusaha. Bedanya apa, Mas? Soalnya kalau pengusaha itu tidak semua pengusaha itu juga memiliki jiwa entrepreneur, Pak. Sedangkan kalau seorang entrepreneur itu pasti memiliki jiwa pengusaha. Oke, teman-teman tambah jelas apa tambah bingung? Yang lain, monggo. Itu harus didefinisikan, Pak, pengusaha sama entrepreneurnya. Ivan harus memakai definisi untuk membatasi masalah. Kalau tidak dibatasi, akan terjadi rancu. Tambah boleh Definisinya. Kalau menurut Pak Ivan, apa Mas Pak Adrian, menurut Pak Adrian, pengusaha sama entrepreneur itu sama apa beda? Artinya saya mau mengklarifikasi untuk istilah ya, jangan kebingungan karena ini baru pertemuan ketiga. Karena itu akan sering kita pakai nanti ke belakang. Ada entrepreneurship, ada pengusaha, ada entrepreneur, ada sociopreneur, ada sociopreneurship, ada social entrepreneurship. Kalau kita lebarkan lagi sebenarnya nanti ada ecopreneur, ada socio-ecopreneur, technopreneur, kreatifpreneur, dan seterusnya. Kalau itu mau kita lebarkan dan kita definisikan secara detail. Tapi yang paling mendasar itu adalah entrepreneurship, socialpreneur, sama sociopreneur. Terus tadi ada istilah pengusaha muncul. Nah, itu sama. Nah, itu gitu kan. Ini kalau KBBI itu pengusaha adalah orang yang mengusahakan, Pak, atau berusaha dalam bidang perusahaan. Kan begitu. Ya. Kadang Indonesia itu memberikan definisi yang berbeda, dalam artian tidak ada padanan kata gitu loh. Apakah itu sama ataukah beda? Seperti antara cinta dengan sayang. Apakah itu kadarnya sama ataukah beda? Itu nanti dibatasi di pembatasan definisi supaya enak ke depannya. Ya, betul sekali. Ya, sekalian saya tanggapi ya. Jadi kalau kita bicara socialpreneur, makanya kita tidak lepas dari entrepreneur. Makanya tema ini saya angkat agar teman-teman juga tidak kedepannya tidak kebingungan lagi dengan istilah-istilah itu. Kalau kita berdasarkan definisi, kemarin itu adalah penggabungan dua kata, dari kata sosial dan entrepreneurship. Social entrepreneurship, disingkat dengan sociopreneurship. Dan itu menjadi mata kuliah kita, namanya sociopreneurship. Dari kata dasar adalah sebenarnya itu turunan dari entrepreneurship. Di bahasa Indonesia itu namanya kewirausahaan. Sampai di sini bisa mengikuti semuanya? Bisa, Pak. Bisa, oke. Saya lanjutkan ya. Kewirausahaan atau usaha lagi ya. Terus pelakunya atau orangnya, kalau yang kewirausahaan pelakunya adalah entrepreneur. Oke. Itu bahasa Inggris ya. Jadi serap sekarang kita pakainya juga entrepreneur gitu. Tapi dalam KBBI biasanya dulu sebelum istilah entrepreneurship, sociopreneur, kita mengistilahkan dengan pengusaha. Itu Mas Ivan. Nggih, Pak. Cukup jelas sampai di sini? Nggih, jelas, Pak. Oke, terus saya lanjutkan lagi nih ya. Pengusaha itu entrepreneur. Kalau sociopreneurship, oke, saya lanjutkan ya. Saya menyebut sociopreneurship, bingung atau enggak teman-teman? Enggak, Pak. Kewirausahaan sosial, nah itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya ya. Pelakunya atau orangnya adalah sociopreneur. Jelas? Ya, Pak.
Ada yang masih bingung? Nah, sebelum saya lanjutkan ya, ada yang masih bingung? Usahanya itu kewirausahaan, ya, atau sociopreneurship kalau itu adalah kewirausahaan sosial. Kalau orangnya, kalau yang kewirausahaan itu entrepreneur, kalau yang sociopreneur orangnya atau aktornya itu adalah sociopreneur. Oke, jelas semua ya? Jelas, Pak. Jelas. Oke, mantap gitu. Jelas, jelas Pak. Kalau enggak maksudnya kita ulangi lagi. Kalau saya susah menjelaskan, tolong dibantu siapa yang mudah untuk menjelaskannya. Jelas ya teman-teman ya. Jadi antara entrepreneur dan pengusaha itu sama. Termasuk sociopreneur. Apakah, pertanyaannya Mbak Olive tadi, apakah sociopreneur itu pasti seorang entrepreneur? Nah, itu loh. Sepertinya tidak, Pak, karena dari definisi yang telah disebutkan itu sudah berbeda. Oke, itu berdasarkan definisi ya. Oke, yang lain ada tanggapan? Sepertinya tidak, itu menurut Pak Ivan. Yang lain? Kalau menurut saya, apakah entrepreneur bisa jadi sosio? Enggak sih. Memang kan semua orang punya kemampuan bisnis, tapi kan enggak semua orang mau berbagi. Itu yang pertanyaan pertama dari Mbak Olive. Yang kedua, Mbak, apakah seorang sociopreneur itu pasti seorang entrepreneur? Enggak, Pak. Karena kan dari awal seorang sosio kan dia udah punya tujuan untuk fokusnya ke kesejahteraan masyarakat. Jadi enggak mungkin juga entrepreneur sih. Walaupun memang sama-sama memiliki kemampuan berbisnis dengan fokus berbeda. Oke, jadi sama dengan Mas Ivan ya. Kalau saya kok sama ya Pak ya? Nah, ini muncul lagi nih. Wah, marahin dewe nih gitu loh, langsung marahin seru. Iya Pak, biar Iya Pak Adrian. tadi itu sociopreneur itu dari dua kata socio plus entrepreneur. Ya. Nah, kalau misalnya entrepreneur itu apakah sama dengan sociopreneur? Berarti kan sama karena ada sama-sama entrepreneurnya. Cuma dia ditambahi sociopreneur, dia ada sosialnya, gitu. Jadi sama-sama mereka itu ya entrepreneur begitu. Ya, sama-sama entrepreneur gitu ya. Ya misalnya dari kata itu loh ya, kita gitu Pak, sepertinya. Biar rame aja. Oke, sip. Terima kasih keramaiannya, kegaduhannya. Tapi menarik maksud saya adalah kita jadi tahu pandangannya yang lebih jelas. Akan saya jawab di akhir, tenang saja. Terus apa namanya? Lebih susah entrepreneur atau sociopreneur? Sosio, Pak. Sosio. Oke. Lain? Sosiopreneur, Pak. Sosiopreneur. Apa Vivi, Mbak Vivi? Iya, Pak. Ya, sosiopreneur ya. Sosiopreneur itu tantangannya lebih berat. Karena tadi, kalau entrepreneur itu kan pribadi atau keluarga yang tadi kita diskusikan bersama itu ya. Kalau pribadi kan mau untung ya kita nikmati sendiri atau bareng-bareng dengan keluarga. Kalau rugi ya kita tanggung sendiri atau ditanggung keluarga minimal gitu kan. Tapi kalau sosiopreneur kan enggak, kita melibatkan banyak orang di situ.
ada komunitas, ada masyarakat, ada organisasi yang kita ajak bareng-bareng. Ketika rugi ya ruginya massal kan gitu. Resikonya tentunya juga lebih besar. Tapi kalau untung, ya untungnya juga bisa untuk kemaslahatan yang lebih besar lagi. Nah itu tantangannya akan lebih keras, lebih susah. Nah itu yang nanti akan kita pelajari di minggu-minggu berikutnya. Bagaimana memberdayakan masyarakat, memetakan sosial, terus intervensi sosial, dan lain sebagainya. Oke, saya akan jawab sama sedikit apa namanya. Ini share screen. Sudah kelihatan belum? Masih loading. Masih loading. Sudah terlihat? Udah, Pak. Nah, ini teman-teman ya, kalau tadi evaluasi saya di kelompok ini, kalau membuat PPT yang enak dibaca dan mudah dimengerti si pembaca atau yang melihatnya gitu ya. Ini tadi kan ada apa? 10D, ternyata di PPT-nya hanya 3. Maksud saya tadi ini dilihatkan semua 10-nya, walaupun hanya ini aja, dream, desi business, doors, dan seterusnya. Yang Koreanya ini nggak bisa ditulis, tapi nanti dijelaskan ketika presentasi dan bisa dibaca lengkap di paper. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Terus ini itu yang entrepreneur mana, yang sociopreneur mana, Mbak? Yang entrepreneur itu sebelah kiri, yang sosio itu sebelah kanan. Nah, kan ini membingungkan nih, karena ini arahnya kan jadi satu seperti ini. Ini yang mana, yang entrepreneur, yang sociopreneur, yang mana? Nah, ini juga sama nih. Ini prosesnya, oke nih, maksudnya ini ya, ini yang entrepreneur. Ini yang sociopreneur gitu toh? Iya. Betul ya. Misalnya dibuat ini aja atas bawah atau kanan kiri gitu kan lebih enak. Jadi misalnya ini entrepreneur ini sebelah sini, mana kiri, terus bawahnya apa saja. Tahapannya kan nggak harus geser kanan ke kiri ke kanan, misalnya atas ke bawah juga bisa kan gitu. Itu. Ini juga sama tadi tak baca, tak perhatikan. Oh ini yang membedakan entrepreneur, sociopreneur, sama sih. Misalkan dibuat kanan kiri atau atas bawah gitu kan enak. Yang atas itu Bukalapak sama Traveloka, yang bawah West for Change sama Du Anyam gitu. Itu ya evaluasinya ya. Oke, terus masih terlihat Mbak Mas? Masih. Masih. Nah, ini maksud saya itu seperti ini. Kelihatan nggak yang ini? Kelihatan? Cek. Masih slide matur suwun, Pak. Oh, belum berarti. Saya sebentar. Beda dengan ini ya, apa namanya? Karena ini share-nya tab, bukan all layar. Kok beda tampilannya? Masih yang layar tadi nih? Belum muncul, Pak. Belum muncul. Tabnya mana tadi kok nggak keluar ini dari sini? All window aja ya, nah, di sini aja. Oh ini. Udah kelihatan? Udah. Nah, ya. Nah, dibuat gini loh, maksud saya. Nah, gini kan enak. Entrepreneur, sociopreneur. Metodenya kalau entrepreneur apa, sociopreneur apa. Aplikasinya ini. Oke. Kelebihan entrepreneur, kelemahan, kelebihan. Nanti ini juga akan saya kasih sih. Sociopreneur, kelemahan, kelebihan. Gitu ya, dibuat ini lebih menarik untuk dilihat dan dibaca. Nah, ini jawabannya.
Ini teman-teman, Bapak Ibu, Mas Mbak semuanya, sosiopreneur itu pasti adalah seorang entrepreneur. Coba teman-teman perhatikan kembali di pertemuan pertama dan kedua. Berkali-kali saya sebutkan di situ ada aspek volunteer, ada apa namanya sosialnya, tapi juga ada entrepreneurnya di dalam. Yang sebagai seorang sosiopreneur itu adalah seorang entrepreneur. Kalau dia bukan entrepreneur, dia tidak bisa mengemas produk usaha sosialnya itu jadi kelas internasional, jadi kemasannya yang menarik, layak dijual, masuk supermarket, hotel, dan lain sebagainya. Karena jiwa-jiwa yang seperti itu adalah jiwa-jiwa entrepreneur. Beda dengan entrepreneur murni, gitu kan. Kalau entrepreneur murni itu tidak selalu atau bahkan tidak sama dengan sosiopreneur. Karena tadi ini sama-sama entrepreneurship, ya kalau tadi Pak Adrian ya, di akhir tadi, ini sama-sama membidangi bidang usaha, bidang jualan atau jasa kan gitu. Tapi yang membedakan adalah yang satu adalah jiwanya murni dagang, murni jualan, murni profit. Kalau sosiopreneur ada sosialnya, ya betul. Tapi kalau seorang sosiopreneur pasti punya jiwa entrepreneur. Tapi kalau entrepreneur dengan atau tidak selalu sama dengan sosiopreneur. Karena kriteria-kriteria seorang sosiopreneur itu semua masuk di entrepreneur. Tapi kalau kriteria-kriteria entrepreneur itu tidak semua memenuhi kriteria-kriteria sosiopreneur. Jelas, paham, clear, atau tambah bingung? Sangat jelas, Pak. Mbak Olivia, jelas. Mas Ivan? Jelas, Pak. J. Pak Adrian, Pak Noto? Iya, Pak. Mbak Yulia? Mbak Yulia? Mas Islah? Yang lain jelas semuanya? Jelas, Pak. Oke, alhamdulillah. Itu sih poinnya. Jadi jangan bingung juga dengan istilah. Tadi kita udah perjelas istilah-istilah yang akan banyak kita singgung di dalam mata kuliah ini. Terus tadi juga saya pertegas kembali apakah tantangannya lebih susah mana. Teman-teman tadi sepakat juga sosiopreneur. Nah, tantangan-tantangan itu sebenarnya nanti akan kita diskusi dan akan ketemu dengan itu. Karena apakah desa satu dengan desa A dengan B itu masalahnya sama, penanganannya masalah sosiopreneurnya juga sama, artinya usahanya harus sama, usahanya yang sama, atau masalah sosialnya yang sama, masalah sosial yang sama apakah dengan usaha yang sama. Nah, tentunya kan dinamikanya akan menarik ya, karena karakteristik apa namanya warga desanya, budayanya, latar belakang keilmuannya, terus mungkin juga usia, jenis kelamin mungkin dan lain sebagainya, itu faktor-faktor yang unpredictable. Atau kita datang ke desa itu dengan mikirnya ini adalah masalah lingkungan, ternyata di situ benar itu ada masalah lingkungan, tapi ada masalah yang lebih urgent selain lingkungan. Nah, tentunya kan kita akan merubah konsep lagi untuk kita memberikan ide terkait sosiopreneur itu. Nah, itu yang akan kita pelajari di minggu-minggu berikutnya. Cukup? Bisa ditutup dulu kelompok 1, pas jamnya ini 8.10, monggo. Saya tutup ya Pak, diskusi untuk kelompok 1.
Terima kasih atas respon teman-teman dari tambahan serta pertanyaan terkait materi kelompok 1. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak. Terima kasih kelompok 1. Saya juga terima kasih antusiasmenya, semangatnya. Semoga membawa manfaat bagi kita semuanya. Kita lanjut lagi di materi berikutnya di minggu, hari, dan jam yang sama. Linknya nanti disiapkan teman-teman untuk kelompok berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Mantap. Terima kasih, Pak. Ya, izin keluar ya.